ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian di sini juga yang perlu saya ingatkan sebagai pendahuluan tentang apa yang menjadi sebab umat ini menjadi lemah. Iya. Kenapa umat ini ditimpa dengan kelemahan? Ini mungkin dari hal yang bagus untuk kita cermati ya, dan kita perhatikan apa hal-hal yang membuat umat ini menjadi lemah. Iya. Sehingga kita menyaksikan banyak dari umat Islam tertindas di berbagai belahan bumi ini, dan banyak manusia yang mengeluhkan dari hal-hal yang tidak baik. Iya. Jadi semuanya menunjukkan adanya kelemahan, menunjukkan adanya kelemahan. Iya. Dan harus diketahui apa sebab kelemahan dari umat ini. Ini renungan yang harus selalu kita ingat. Supaya kalau terjadi sesuatu, jangan gampang menyalahkan. Ya, repotnya kita kalau ada sesuatu senang cari apa? Kambing hitam. Ya. Mana nih kambing hitamnya? Ya. Kadang-kadang dia kambing hitam, dia sendiri kambing hitam, tapi dia tidak apa? Tidak menyadari akan hal tersebut. Ya. Dia tidak menyadarinya. Jadi harus dipahami bahwa sebab kelemahan umat ini yang paling besarnya adalah dosa dan maksiat. Meninggalkan agama. Dosa maksiat itu banyak bentuknya. Yang paling pokoknya kesyirikan, kekufuran, bid'ah, kemudian maksiat. Ya. Bid'ah dan maksiat di tengah umat. Nah, itu sebab diterangkan di dalam Al-Quran. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha. Ya, qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ketika kalian tertimpa musibah. Ini ketika para sahabat tertimpa musibah di perang Uhud. Mereka berkata, kenapa bisa kami tertimpa musibah seperti ini? Maka Allah berfirman, katakanlah musibah itu menimpa itu dari diri kalian sendiri. Sebabnya dari kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Dan apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Ya, dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ina, salah satu bentuk dari bentuk riba. Kalian telah ridha dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. Maksudnya ini beternak dan bertani melalaikannya dari agama. Bukan artinya beternak dan bertani itu tercela ya, tapi yang dilarang di sini, yang disinggung di dalam hadis, beternak dan bertani yang melalaikan dari apa? Agama. Dan kalian meninggalkan jihad. Ini 4 penyakit. Ya. Kalau sudah menimpa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallatallahu alaikum dullan. Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. Ini dibahasakan di dalam hadits Thauban, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan bahasa lain. Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan nanti umat-umat itu akan memperebutkan kalian, umat Islam. Seperti orang-orang yang makan memperebutkan makanan di atas apa? Meja, di hidangan. Ya, subhanallah. Betul-betul musibah menimpa umat, lemah sekali. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma id?"
Apakah kami waktu itu sedikit? Kata Nabi, la, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian pada hari itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Tapi kalian itu lemah. Kalian itu seperti buih di air. Ya, wala yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum wala yakdifanna fi qulubikumul wahan. Sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa terhadap kalian, dicabut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Ya, kalau dulu umat Islam itu punya wibawa. Nabi 1 bulan kalau sudah mengumumkan akan pergi wilayah tertentu untuk berperang, sebulan sebelum nyampe ke sana musuh itu sudah takut. Ya, makanya akan dicabut dari hati-hati musuh kalian. Dan sungguh Allah akan melemparkan ke hati kalian sendiri penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu sama dengan 4 penyakit dalam hadits Ibnu Umar. Cuman di hadits Ibnu Umar diterangkan solusinya. Iya. La yanzi'uhu, kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Maka solusi yang dihadapi oleh umat dari berbagai hal yang mendera mereka, dari kekurangan dan seterusnya, kalau ada kejelekan yang menimpa, solusinya adalah kembali kepada apa? Kembali kepada agama. Mempelajari agama, mempelajari ilmu syariat, dan beramal dengan ilmu. Nah, begitu solusinya. Ya, bukan dengan cara ribut-ribut, bukan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Iya. Maka di sini ada sebagian manusia yang kadang menyangka bahwa sebab kelemahan umat ini disebabkan karena umat Islam itu sedikit. Iya. Maka caranya karena umat ini sedikit, maka harus disatu padukan semuanya. Dikumpul dan dijalin persatuan dan kebersamaannya. Ya, kita semua tidak ada mengingkari ya, bersatu. Ya, antara umat Islam itu adalah hal yang bagus dan semua dari kita berupaya untuk hal tersebut. Tapi persatuan bermakna mencampur aduk antara yang hak dan yang batil, mencampur aduk antara perkara yang merupakan sunnah dan bid'ah. Ya. Apalagi bikin kaidah-kaidah sendiri, nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita tolong menolong di dalam hal yang kita sepakati, ya, dan saling memaafkan, saling memberi udzur pada apa yang kita berselisih padanya. Jadi kalau kamu menyembah kuburan, ya kita tolong menolong pada hal yang kita sepakati saja. Ya, saling memaafkan pada hal yang kita berselisih. Ya, dan ini kaidah batil. Ditulis oleh para ulama, berbagi buku menjelaskan batilnya kaidah ini. Jelas ya? Batilnya kaidah ini. Ada sebagian sudut yang benar pada hal-hal tertentu. Ya, pada perkara-perkara tertentu. Itu ada rinciannya. Baik. Karena itu sedikitnya umat ini itu bukanlah sebab kelemahan. Yang sedikit itu kalau dia berkualitas, itu akan menjadi apa? Menjadi hebat. Ya. Umat ini awal-awalnya mereka sedikit tapi bisa mengalahkan banyak dari musuh, bisa memimpin. Bahkan telah ada di dalam sejarah malah ketika umat mereka banyak, dikala mereka banyak tertimpa kekalahan, seperti di perang apa? Di perang Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ya. Dan di perang Hunain ketika banyak kalian itu membuat kalian kagum. Falam tughni ankum syai'a. Maka banyaknya kalian itu tidak memberi manfaat pada kalian. Kalah mereka di perang Hunain. Ya, subhanallah.
Jadi banyak ini itu bukan dikatakan sebagai sebab kelemahan di tengah umat. Iya. Maka ini harus diperbaiki. Ada lagi yang meyakini bahwa sebab kelemahan di tengah umat karena meninggalkan jihad dengan berperang. Iya. Jadi solusi bagi mereka perang dan pertumpahan darah. Nah, ini sebagian manusia seperti itu. Akhirnya dia mengajak untuk selalu jihad, mengumandangkan peperangan walaupun di negeri yang aman, melakukan peledakan, pengeboman, ya, dan tidak mengerti bahwa jihad itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Ya, tidak berlaku sedemikian mudahnya. Baik. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa sebab kelemahan umat ini adalah karena pemimpinnya. Nah, ini makanya karena pemimpin tidak beres, ya, yang diributkan bagaimana caranya mengganti pemimpin. Bagaimana caranya mengganti pemimpin. Ini saya berbicara masalah agama ya. Saya bukan politikus. Ya, saya tidak ada urusannya dengan ganti pemimpin, tidak ganti, itu tidak ada urusan saya dengan apa yang biasa dibahas di hari-hari ini. Saya mengingatkan kesalahan, ya, bahwa sebab kelemahan itu jangan selalu digantung kepada pemimpin. Ya. Harusnya kita banyak berpikir kepada diri kita sendiri. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai kaum ini sendiri yang merubah apa? Mengubah keadaannya. Itu at-taghyir dalam bahasa Arab. Taghyir itu asal penggunanya tadinya dia bagus, berubah menjadi jelek. Nah, itu makna ayat ya. Jadi kaum yang tadinya dia baik, tidaklah kebaikan mereka ini berubah menjadi jelek kecuali mereka sendiri yang melakukannya. Mereka yang berbuat dosa, berbuat maksiat sehingga berubah menjadi apa? Menjadi jelek. Nah, dipetik dari ayat pemahaman kebalikan. Kalau dari jelek ingin berubah menjadi baik, caranya apa? Ya, dia merubah diri sendiri juga, sama. Dia harus meninggalkan dari dosa dan maksiat yang dia lakukan, dia menuju kepada hal-hal yang apa? Hal-hal yang bagus. Maka itu perbaikannya kepada diri sendiri. Iya. Jangan banyak menyalahkan orang lain. Iya. Ini berlaku zalim, berlaku tidak adil. Mungkin saja kita ini karena banyak dosa-dosa kita, banyak kezaliman di tengah kita, akhirnya yang muncul di tengah kita orang-orang zalim juga. Kalau memang benar itu zalim ya. Kan di dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu sebagian dari mereka memimpin sebagian zalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Jadi letak kelemahan umat itu bukan terkait dengan masalah apa? Bukan selalu digantungkan pada masalah pemimpinnya. Ini dari kekeliruan yang harusnya dipahami. Ini banyak yang selalu memunculkannya. Ya, karena itu selalu pembahasannya masalah pemimpin. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya jatuh di dalam berbagai apa? Jatuh di dalam berbagai kesalahan. Baik. Jadi ini beberapa pendahuluan terkait dengan materi. Ya.